Hai sobat pecinta bola, selamat datang di Soccer United. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar Soccer United dapat mencapai 1000 subscriber di bulan ini. Jeda internasional November selalu menjadi momen ketika klub-klub Liga Premier berbenah memperbaiki kinerja timnya. Dan dalam waktu 24 jam setelah kekalahan beruntun Manchester United di kandang mereka di Old Trafford Sabtu lalu saat melawan Manchester City, terdapat dua pelatih Liga Inggris yang telah menjadi korbannya. Daniel Farke dikeluarkan oleh Norwich hanya beberapa jam setelah membawa timnya mereka meraih kemenangan pertama mereka musim ini, sementara Dean Smith dibebaskan dari tugasnya di Aston Villa setelah mengalami 5 kekalahan beruntun. Aston Villa belum pernah menang sejak sukses mengalahkan United 1-0 di Old Trafford, tetapi orang yang bertanggung jawab sebagai pelatih utama di United ini masih tetap dalam pekerjaan hingga saat ini. Bahkan 3 manajer telah dipecat di Liga Premier sejak kekalahan memalukan 5-0 United dari Liverpool lebih dari 2 minggu lalu. Tetapi Ole Gunnar Solskjaer masih selamat dari jabatannya. Dukungan penuh datang dari para dewan United untuk pelatih Norwegia ini meskipun United telah mengalami 6 kekalahan dalam 12 pertandingan dan kekalahan beruntun di Old Trafford melawan Liverpool dan Manchester City. Seperti yang dikabarkan, Solskjaer masih akan bertanggung jawab ketika United kembali beraksi melawan Watford pada tanggal 20 November mendatang. Namun jika performa United di tangan Solskjaer tidak meningkat bukan tidak mungkin sang pelatih tersebut akan segera didepak dari kursi kepelatihan dalam waktu dekat. Tim Soccer United telah mengumpulkan 5 kandidat pelatih potensial yang cocok untuk menggantikan Solskjaer di United. Di antaranya, Brendan Rodgers. Nama Rodgers menjadi salah satu calon kuat yang akan menjadi pengganti Solskjaer di United menguat beberapa hari terakhir. Bahkan menurut kabar terbaru, sang manajer Leicester City tersebut diklaim telah sepakat secara verbal untuk menangani Manchester United menggantikan Ole Gunnar Solskjaer. Menurut Court of Sight, United tengah melakukan proses penunjukan Rodgers meski ada beberapa hambatan. Ex-asisten pelatih Chelsea dan mantan bos Liverpool itu dikabarkan siap menjadi manajer baru Setan Merah, tetapi lebih memilih untuk menunggu hingga musim depan, sedangkan pihak United menginginkannya untuk segera mengambil alih jabatan Solskjaer. Rival sekota United, Manchester City, juga disebut telah mengincar Rodgers sebagai penerus jangka panjang Pep Guardiola. Rodgers juga mempersembahkan treble domestik 2 kali buat Celtic pada musim 2016-2017 dan 2017-2018 sebelum ditunjuk sebagai manajer baru The Foxes pada Februari 2019. Rodgers berprestasi membawa Leicester City juara Piala FA musim lalu serta nyaris finish 4 besar, dan pernah nyaris membawa Liverpool juara Liga Premier Inggris pada musim 2013-2014. Mauricio Pochettino. Pelatih Argentina yang sekarang menjadi manajer di PSG itu sebenarnya muncul sebagai kandidat untuk menggantikan Jose Mourinho ketika dia dipecat pada Desember tahun 2018. Tetapi para dewan United saat itu lebih memilih memberikan Solskjaer pekerjaan secara permanen. Sebenarnya United memiliki kesempatan kedua untuk menunjuk Pochettino ketika ia telah tersedia setelah meninggalkan Tottenham pada November tahun 2019. Sebaliknya, ia menghabiskan 15 bulan menganggur tanpa klub, sementara United tetap mendukung Solskjaer hingga akhirnya Pochettino mengambil pekerjaan Paris Saint-Germain. Namun saat ini Pochettino tampaknya tidak sepenuhnya bahagia di Paris, terlebih setelah kedatangan Lionel Messi ke PSG. Messi sempat terlihat bersitegang dengan sang pelatih beberapa waktu lalu. Meskipun PSG memuncaki Ligue 1, mereka tidak konsisten musim ini dan bukan tidak mungkin Pochettino meninggalkan PSG dan bergabung dengan United. Erik ten Hag. Bos Ajax saat ini memiliki banyak dukungan di antara fanbase United dan dia membuktikan kelasnya sebagai pelatih dengan baik di Eropa musim ini. Ajax memuncaki grup Liga Champions, dan juga mengalahkan Borussia Dortmund secara telak 7-1 dalam 2 pertandingan terakhir, serta menang 5-1 di Sporting Lisbon.
Awalnya sang pelatih berusia 51 tahun itu kurang pengalaman di klub besar Eropa, tetapi setelah membawa Ajax ke final Liga Champions 2019 ia membangun kekuatan kuat bersama timnya. Bukan tanpa alasan Ten Hag menjadi incaran Manchester United. Pasalnya, ia mampu meracik skuad muda Ajax bersinar di kancah Eropa. Hal tersebut terbukti kala anak asuhnya menembus semifinal Liga Champions 2018-2019 dengan mengalahkan tim papan atas seperti Real Madrid dan Juventus. Untuk kancah domestik, sejak menukangi Ajax pada 2017, Ten Hag telah mempersembahkan 5 gelar domestik seperti juara Eredivisie Belanda, KNVB Cup, dan Piala Super Belanda atau Piala Johan Cruyff. Sebagai pelatih, Ten Hag mengusung filosofi Johan Cruyff yakni mengandalkan pressing, penguasaan bola dan pergerakan tanpa bola yang merupakan kelemahan di United saat ini. Namun tantangan terbesar United dalam menunjuk Ten Hag akan sulit. Menurut laporan The Independent, United bakal gigit jari dalam upaya perekrutan Ten Hag. Karena sang manajer menolak untuk pindah ke Old Trafford saat ini. Ia menilai pindah di tengah musim bukan opsi yang bagus untuk karirnya. Terutama saat Ajax saat ini tengah berada di puncak performa mereka. Itulah mengapa Ten Hag menolak tawaran Manchester United saat ini. Kemungkinan mereka harus menunggu hingga akhir musim sebelum menunjuk pelatih asal Belanda itu. Zinedine Zidane. Zidane adalah favorit kedua yang diinginkan para fans United. Sebelumnya ada nama Antonio Conte yang santer terdengar akan menggantikan Solskjaer di United, namun Conte lebih memilih untuk berlabuh di Tottenham. Daya tarik besar United dan fakta bahwa pria Prancis itu saat ini sedang menganggur bukan tidak mungkin Zidane akan menjadi pelatih di United. Pelatih asal Prancis ini pun berpengalaman memenangkan trofi Liga Champions, yakni 3 kali dalam statusnya sebagai pelatih. Ia pun berpengalaman membawa tim menjadi juara Liga Champions, meski baru masuk di tengah musim. Hal itu dilakukan Zidane saat membawa Real Madrid juara Liga Champions 2015-2016. Namun United harus bekerja ekstra untuk membawa Zidane. Karena ia sudah punya pekerjaan idaman lainnya. Sudah menjadi rahasia umum jika Zidane ingin menjadi manajer timnas Prancis. Ia sudah mendambakan pekerjaan itu sejak lama sekali. Itulah mengapa ia saat ini bersabar menunggu pekerjaan itu. Karena ia berpotensi mendapatkan pekerjaan itu setelah Piala Dunia 2022 selesai di tahun depan. Dan ia enggan menjadi manajer di periode transisi. Ia menilai Manchester United saat ini berada dalam periode transisi. Sementara Zidane sendiri dilaporkan ingin menangani tim yang punya proyek serius. Laurent Blanc. Laurent Blanc menganggur sejak musim panas 2016 setelah menjadi pelatih PSG. Namun itu bukan karena pria Prancis tersebut tak memiliki kualitas, melainkan juru taktik asal Prancis ini ingin beristirahat. Terbukti ketika 3 musim, 2013 hingga 2016, saat menangani PSG, Laurent Blanc sukses besar. Ia memberikan 13 trofi bagi publik Stade Parc des Princes dalam kurun waktu tersebut. Jadi, akankah Manchester United berhasil meyakinkan Laurent Blanc untuk menangani setan merah? Peluang itu ada karena Laurent Blanc memiliki ikatan dengan The Red Devils. Laurent Blanc pernah membela Manchester United sebagai pemain dalam kurun 2001 hingga 2003. Hebatnya, di usia yang sudah tak muda lagi saat itu 36 tahun, Laurent Blanc menjadi bek andalan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson. Tercatat, Laurent Blanc yang tampil sebagai bek tengah turun dalam 75 pertandingan dengan koleksi 4 gol. Berkat bantuan Laurent Blanc, Manchester United memenangkan trofi Liga Inggris 2002-2003. Dan ia pun mengakhiri karir sebagai pemain bersama Manchester United. Karena itu, Laurent Blanc paham betul dengan kultur Manchester United.